Shalom, salam kasih Tuhan bagi saudara-saudara, bagi kita yang bersama-sama dalam mengikuti renungan pada saat ini. Bertemu kita di dalam renungan harian kita pada setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah 1 bulan yang lalu sudah mendengar tentang Mazmur 40. Kita mempelajari sekurang-kurangnya dalam kitab Mazmur dan kita dapat menerima nasihat-nasihat, dorongan-dorongan yang baik melalui firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita sudah masuk pada bulan yang baru, yaitu bulan Mei, 1 Mei. Dan kita akan sama-sama mendengarkan, mempelajarikan firman Tuhan yang akan membuka lagi mindah kita, akal pikiran kita, dan juga iman kerohanian kita semakin teguh dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini mari kita sama-sama berdoa untuk meneruskan firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, puji syukur dengan limpah berkat Tuhan yang diberikan kepada kami. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini karena kami tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan kami kekuatan, dapat memberikan kami akal pikiran yang baik, dan kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik juga. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul renungan kita pada saat ini adalah permulaan yang baru. Dan ayat renungan kita di dalam Matius 1 ayat 1 mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kebanyakan orang tahu akan ayat pertama dalam Alkitab yang dimegah dan juga mengumumkan tentang penciptaan. Saya sering kali bertanya kepada orang-orang, apa ayat renungan yang kamu hafal? Kebanyakan anggota gereja pasti akan mengatakan, oh, ayat yang dihafal adalah Kejadian 1 ayat 1. Inilah ayat yang orang sering ingat, orang sering hafal, orang sering ingat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Walaupun kebanyakan orang tahu akan ayat pertama dalam Perjanjian Lama, dalam buku Kejadian, namun tidak ramai yang tahu bagaimana permulaan Perjanjian Baru dalam buku Matius. Jika saya tanya, saudara-saudara semua, apa ayat pertama dalam kitab Matius? Matius 1 ayat 1. Pasti ramai yang akan mengatakan tidak tahu ataupun tidak hafal akan ayat tersebut. Nah, kita lihat bersama-sama saudara-saudara. Ayat pertama daripada Perjanjian Baru mengandungi perkataan yang nampak membosankan. Sangat membosankan. Yaitu silsilah, keturunan-keturunan. Dan mungkin ini adalah sebab mengapa ramai orang tergesa-gesa untuk melewati bahagian kitab suci untuk sampai ke bahan yang baik. Tentang kelahiran Yesus. Mereka ataupun ramai orang-orang Kristen melewati tentang kisah ataupun cerita dalam silsilah Yesus Kristus. Ada orang yang membuka Perjanjian Baru langsung pergi kemana? Ke kitab Wahyu. Mereka mahu yang orang katakan wow. Ada berita yang begitu membuka mindah mereka. Tetapi mereka tidak mahu membaca daripada permulaan. Yang mana ini juga cerita tentang wow, bagaimana silsilah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, seperti dalam kebanyakan ayat dalam Alkitab, dengan menggali sedikit akan mendedahkan tentang kemuliaan Tuhan yang hanya berada di bawah lapisan bahkan ayat-ayat yang paling sederhana. Nah, ini nasihat bagi kita. Tidak kira bagaimanapun kamu untuk membuka Alkitab, hal terkecil sekalipun yang ada dalam Alkitab mempunyai maksud, makna yang besar. Termasuklah silsilah Yesus. Saat ini saudara-saudara yang mengikuti dalam renungan ini, buka kitab
Perjanjian Baru, mulai baca tentang silsilah Yesus. Fahami daripada atas sehingga seterusnya akhir daripada silsilah keturunan Yesus. Nah, kita kena ingat, perkataan pertama dalam Perjanjian Baru, buku atau record, the book of genealogy of Jesus Christ, Matius 1 ayat 1. Yaitu tentang buku keturunan silsilah-silsilah Yesus Kristus. Merupakan perkataan Yunani, Biblos. Dan dari sinilah kita mendapat perkataan Bible. Ataupun dalam bahasa Melayu, Alkitab. Perkataan Yunani untuk silsilah datang daripada kata dasar yaitu kejadian. Yang bermaksud permulaan dan merujuk kembali pada buku pertama dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, sama seperti ayat pertama dalam Perjanjian Lama, ayat dalam Perjanjian Baru berbicara tentang permulaan juga. Kalau kita buka Alkitab, kalau kita baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya. Oke, ada perkataan pada mulanya. Nah, dalam kitab Matius juga, dalam Perjanjian Baru, kitab Matius yang permulaan, juga tentang pada mulanya. Itu menceritakan tentang apa? Tentang kisah kasih keturunan daripada Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Akan tetapi, kali ini tidak banyak berbicara tentang permulaan langit dan bumi. Sebaliknya tentang permulaan baru bagi setiap orang di planet. Apa permulaan baru setiap orang di planet? Yaitu tentang silsilah Yesus Kristus. Permulaan kita akan mengenal siapa Yesus yang datang ke dunia ini. Nah, ya, saudara-saudara, lihatlah banyak yang telah berubah sejak kehidupan bermula di dunia kira 4.000 tahun yang lalu. Sejak waktu itu dosa telah datang ke dunia dan setiap orang di planet hanya dilahirkan untuk mati. Tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan, tidak ada keselamatan, hanya malam yang tidak berkesudahan tanpa ada janji akan hari yang baru. Akan tetapi, dengan kelahiran Yesus, terdapat potensi untuk permulaan yang baru bagi setiap laki-laki, perempuan, kanak-kanak yang ada di planet ini, di dunia kita saat ini. Dan cerita-cerita manusia dalam silsilah kitab Matius menegaskan pengumuman yang agung bahwa setiap orang, tidak kira berapa berdosanya mereka, mempunyai satu permulaan yang baru dalam Yesus Kristus. Pada saat ini saudara-saudara, jangan diabaikan satu kitab pun ataupun satu ayat pun dalam Alkitab, termasuklah tentang silsilah keturunan Yesus. Mari baca Alkitab saudara-saudara, pahami tentang dari atas keturunan Yesus sehingga akhir keturunan Yesus. Pasti ini menjadi satu hal yang membangkitkan iman kita bahwa apabila kita membaca tentang silsilah Yesus, itu adalah permulaan baru dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada saat ini akan memberikan kepada kita kekuatan lagi, nasihat lagi untuk mengetahui tentang Yesus dalam kehidupan kita. Karena apabila kita melihat, kita mempelajari, maka kita akan ketahui bahwa permulaan baru dalam hidup kita adalah Yesus yang ada tinggal dalam hidup kita. Inilah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa. Berterima kasih kepadamu karena telah memberikan kami nasihat yang baik bahwa kami harus memulahkan hidup kami, memulahkan pembacaan Alkitab kami daripada kitab Kejadian, dari Kejadian 1 jika di Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru daripada kitab Matius 1 tentang silsilah Yesus. Terima kasih nasihat Tuhan yang baik bagi kami saat ini. Terima kasih karena menyertai kami, memberikan akal pikiran yang bijak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.